Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk bisa istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, antum datang dari rumah datang ke masjid, niatnya hanya untuk ibadah, itu pahala tersendiri. Bahkan Nabi sebutkan ka'ajri hajin tamman hajjatuhu, seperti pahala orang yang berhaji sempurna. Kemudian antum datang dari rumah datang ke masjid ini untuk talabul ilm. Kita datang dari rumah ke masjid ini untuk talabul ilm, menuntut ilmu, mendengarkan ilmu. Ini pahala tersendiri, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menembus suatu jalan yang tujuannya hanya ilmu, bukan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka menuju surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka setelah kita belajar, alhamdulillah mungkin kita yang hadir di sini orang-orang yang lama belajar atau mungkin ada yang baru, istiqamah kita. Apa yang dipelajari, apa yang kita ketahui dari ilmu, dari amal soleh, kita berusaha mengamalkannya, saudaraku rahimakumullah. Berusaha mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal, dari mereka manusia-manusia, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allah berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un.
ketika kematian sudah mendatangi mereka, mereka di dalam barzakhnya, mereka berkata apa? Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah. Mereka mengatakan, ya Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. Mereka minta kembali. Mereka minta dibangkitkan. Ngapain? Untuk apa? Apakah untuk berjualan? Atau untuk bekerja, mencari dunia, mencari nafkah, mencari jabatan? Tidak. Mereka mengatakan, la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa mengamalkan amal saleh yang dulu aku tinggalkan ya Allah. Supaya aku bisa mengamalkan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Aku ingin bermajlis ilmu kembali. Aku ingin hadir berjamaah ya Allah. Aku ingin hadir talabul ilm. Aku ingin bersedekah. Aku ingin berbuat baik. Aku ingin salat. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Allah mengatakan apa? Kalla. Tidak. Tidak bisa. Kalla. Tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan yang percuma yang mereka katakan itu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena mereka sudah terdinding dengan alam barzakh sampai hari kiamat. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ayo, mana amal soleh sekecil apapun yang kita ketahui, kita berusaha mengamalkannya. Kita berusaha mempraktekannya. Dikatakan oleh para ulama terdahulu, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat yang kita hafal, bukan banyaknya kitab yang kita pajang di rumah kita, banyaknya kitab yang selesai kita baca. Enggak, bukan itu. Innamal ilmul khasyah. Tapi ilmu yang sejatinya itu adalah khasyah, takut kepada Allah sehingga kita bisa beramal. Muslim rahimakumullah. Ini dia mukadimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa istiqamah kepada kita sekalian. Judul kita yang dititipkan oleh Al-Ustaz Mufli hafizahullah ta'ala masih tentang Qiyamul Lail ya. Tentang adab salat Qiyamul Lail. Sebelum kita masuk ke materi kitab jamaah rahimahullah, ana ingin membacakan beberapa kalam, beberapa ucapan yang indah dari para salafus saleh, dari orang-orang terdahulu tentang salat malam ini, tentang Qiyamul Lail, tentang salat Qiyamul Lail, tahajud. Ruwiya anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yamurru bil ayati min wirdihi bil lail fayasqut. Dikatakan bahwa sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu malam dia membaca ayat yang biasa dibaca setiap malamnya. Tiba-tiba beliau terjatuh. Beliau jatuh pingsan. Salat tahajud maksudnya. Beliau qiyamul lail, salat tahajud, dan tiba-tiba pingsan jatuh. Hatta yu'ad minha ayyaman katsira kama yu'adul marid. Sehingga sahabat yang lain, kaum muslimin yang lain menjenguk beliau seperti menjenguknya orang sakit. Artinya apa di sini kaum muslimin Allah? Bahwa mereka merasakan ya, bahwa qiyamul lail inilah sebuah ibadah yang sangat besar. Mereka berkhulwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah manusia, adalah sahabat di antara sahabat Nabi alaihi wassalam yang jiwa mereka lembut. Jiwa beliau lembut. Keras badannya, keras pendapatnya. Tegak dalam kebaikan, kebenaran. Tidak selembut sahabat yang mulia Abu Bakar dan yang lainnya, tapi jiwa beliau, hati beliau lembut. Bagaimana tanda lembutnya hati beliau radhiyallahu an? Banyaknya menangis. Kalau antum tahu, kalau kita mau tahu lembut atau keras hati kita, saudaraku rahimakumullah, coba lihat mata kita. Pernah enggak kita menangis? Pernah enggak menangis? Kita paling menangis kalau rugi urusan dunia, bangkrut urusan dunia. Tapi pernahkah kita menangis di tengah malam? Kita duduk, kita bersimpuh, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meneteskan air mata kita. Di malam yang gelap, beliau terus menangis sampai disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Syiarul A'lam An-Nubala. Di antara bentuk fisiknya sahabat yang mulia Umar bin Khattab itu di bawah kedua mata beliau ada garis hitam.
yang air terus mengalir setiap hari, setiap malam, di malam hari, sampai membekas tanda hitam di pipi beliau radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikatakan wa kana Tawus rahimahullah, adalah Tawus rahimahullah, Tawus seorang ulama salaf yang mulia rahimahullah taala. Idza taja'a ala firashih, apabila beliau jamaahullah tidur di atas ranjangnya, di atas firashnya, kasurnya di malam hari, takhallaba, beliau berbolak-balik, hadap kanan kiri, ke atas, samping kanan kiri. Takhallab kama tataqallabul habbatu fil miqlad, sebagaimana berbolak-baliknya biji yang sedang digoreng di atas wajan. Biji yang digoreng di atas wajan dibolak-balik, bolak-balik supaya enggak gosong sebelah sebagiannya, kan begitu. Rahimahullah taala Tawus rahimahullah, beliau berbolak-balik kanan kiri atas. Rahimahullah. Summa yathibu, setelah itu beliau enggak tenang tidurnya. Kemudian beliau bangkit, beliau berdiri dan bangkit. Wa yusalli ila sabah, dan beliau salat qiyamul lail, tahajud sampai pagi. Sampai pagi. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, tayyara dzikru jahannam naumal abidin. Sungguh mengingat neraka jahanam itu menghilangkan rasa kantuk orang-orang yang ahli ibadah. Menghilangkan rasa kantuk, sudah enggak bisa mengantuk lagi. Mengingat neraka jahanam di malam hari, bagaimana rasanya nanti di alam barzakh, sendirian di sana, enggak ada yang menemani. Mana anak yang sayang, mana istri yang cinta, mana harta yang kita kumpulkan, mana keluarga, mana sahabat, enggak ada. Itu yang diingat, sehingga beliau bangkit dan salat qiyamul lail. Saudaraku rahimakumullah, ini mereka orang-orang saleh. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, berkata Hasan Al-Basri, "Ma na'lam syai'an ashadda min mukabadatil lail wa nafaqata hadzal mal." Beliau mengatakan, sungguh kami tidak mengetahui ada amal ibadah yang paling berat. Kami tidak mengetahui ada ibadah yang paling berat melainkan satu, salat di tengah malam. Tidak ada ibadah yang paling berat kecuali ibadah di tengah malam. Jamaah rahimakumullah, ini bab sudah panjang kita bahas, mungkin dibahas. Sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita menjaganya? Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, tidaklah aku mengetahui satu ibadah yang paling berat kecuali yang pertama adalah salat di tengah malam, kemudian yang kedua adalah bersedekah dengan harta yang dia miliki. Itu ibadah yang sangat berat. Faqila ma balul mutahajjidina min ahsanin nasi wujuhan. Dikatakan kepada beliau rahimahullah ta'ala, kenapa orang-orang yang suka tahajud itu, salat lail itu, wajah mereka bersinar, berseri-seri, bahagia kelihatan mereka. Walaupun mereka banyak urusan, banyak ujian, banyak cobaan, bahagia mereka. Di akhirat mereka bersinar wajahnya, bercahaya wajahnya. Qala Hasan Al-Basri yang mengatakan, li'annahum khalau birrahman, karena mereka di malam hari menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa albasahum nuran min nurih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka cahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada lagi ucapan yang sangat indah. Wa qala aidan, berkata Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Catat ini saudaraku rahimakumullah. Idza lam taqdir ala qiyamil lail, kalau anda enggak bisa salat malam. Berat sekali salat malam, berat. Kalau anda enggak bisa salat malam. Beliau mengatakan, idza lam taqdir ala qiyamil lail, kalau kalian enggak bisa salat malam, berat sekali salat malam, tahajud. Berat sekali rasanya kalian bangun, tapi berat sekali mengambil air wudu. Kalian sadar, bergadang, tapi berat sekali salat. Beliau mengatakan, idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar, dan berpuasa di siang hari berat sekali rasanya, fa'lam annaka mahrumun wa qad kasurat khati'atuk. Ketahuilah kamu sedang terhalang
disebabkan dosa-dosamu. Jadi yang bisa membangun kita sholat malam itu Pak, bukan jam beker itu. Dipasang alarm sekeras-kerasnya, dia punya handphone sekian, dipasang alarm 1, alarm 2, alarm 3, dipesan lagi istrinya, di macam-macam lagi. Nggak bisa. Jadi yang bisa meringankan kita sholat tahajud itu apa? Bersihkan dosa kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ada beberapa lagi. Subhanallah. Berkata Rabi' rahimahullah ta'ala, bitu fi manzil Syafi'i, aku menginap di rumahnya Syafi'i, layali kathirah, beberapa malam, falam yakun yanamu minal lail illa yasiran, aku melihat beliau di malam hari tidak tidur kecuali sedikit saja tidurnya Imam Syafi'i. Qala Muslim bin Yasar, berkata Muslim bin Yasar, ma taladzadha al-mutalazzidun bimithil khulwah bimunajatillahi azza wa jal, orang-orang soleh tidaklah mereka merasakan kenikmatan yang paling besar kecuali dengan mereka menyendiri di malam hari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sabit, berkata Sabit Al-Bunani, kabattu qiyam al-lail 20 sanah, aku terbeban berat sekali salat malam selama 10 tahun. Awal salat malam berat, tahun pertama berat, tahun kedua berat, tahun ketiga berat, sampai tahun ke-10 berat sekali. Wa tana'amtu bihi 20 sanatan ukhra. Beliau mengatakan, setelah itu aku merasakan nikmatnya selama 20 tahun kembali. Maksudnya apa jamaah rahimahullah? Awal kita berat. Jadi kalau kita belum merasakan nikmat, itu pasti ada dosa kita. Terus, paksa terus. Qala Abu Sulaiman, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Beliau mengatakan, sungguhnya orang yang solat di malam hari, qiyamul lail, mereka lebih merasakan nikmat daripada orang yang berhura-hura dengan sendahu gurau mereka. Terakhir kami sampaikan, qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau mengatakan, setelah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji, jasad mereka, tubuh mereka, orang-orang soleh itu di malam hari menjauh dari tempat tidurnya. Ngapain mereka? Mereka solat, mereka bangkit dari ranjangnya, dari kasurnya, kemudian mereka solat. Ay tartafi'u junubuhum wa tanza'iju an madaji'iha alladhidah, bangkit tubuh mereka, ya, kemudian bangkit dari tempat tidurnya yang enak, ranjangnya yang enak, kasurnya yang empuk. Enak tidur Pak, enak di ruangan yang nyaman, kasurnya yang empuk, ranjangnya yang bagus, fasilitas yang bagus, enak mereka. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ini orang-orang soleh, mereka bangkit dari enaknya tidur mereka. Kemana? Ila ma huwa aladzu indahum minhu, kepada sesuatu yang lebih enak lagi. Mereka bangkit dari tempat tidurnya yang enak ini kepada sesuatu yang lebih enak lagi. Apa itu? Yaitu qiyamul lail wa ahab ilaihim wa huwa as-salatu fil lail, yaitu adalah salat di malam hari, wa munajatillahi ta'ala, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia beberapa hikmah ucapan orang-orang saleh. Terakhir Imam Ahmad juga mengatakan, orang-orang yang tidak salat malam, yang tidak salat qiyamul lail, fa innahu rajulu su'. Siapa yang tidak salat malam, maka mereka adalah laki-laki yang buruk. Mereka adalah orang yang buruk. La tuqbal syahadatuhum, tidak diterima persaksian mereka. Subhanallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa qiyamul lail, Pak. Untuk bisa qiyamul lail, tahajud. Enggak bisa di akhir malam, maka di awal malam. Enggak bisa 11 rakaat, maka berapa? 9 rakaat. Enggak bisa 9, maka 7. Enggak bisa 7, 5. Enggak bisa 5, 3. Enggak bisa 3, 1 rakaat saja. Enggak bisa di akhir malam, di tengah malam. Enggak bisa tengah malam, di awal malam, ba'da isya. Demikian, wallahu taala alam. Sekarang kita kembali ke kitab. Kami membaca yang bahasa Arabnya, ya. Poin yang ke-10. Yakhtimu tahajjudahu biwitrin.
mengakhirkan atau menutup salat tahajudnya dengan salat witir. Witir, ma makna witir? Witir artinya ganjil. Tahajud artinya bangun di tengah malam tentunya. Maka salat tahajud ditutup dengan salat witir. Li hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ayahnya dan beliau, Nabi alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari yaitu salat witir. Wa fi lafdhin li Muslim, man shalla bil-lail, man shalla min al-lail falyaj'al akhir salatihi witran. Barang siapa yang salat di malam hari, jadikanlah salat yang terakhirnya adalah salat witir, qabla subhi, sebelum subuh. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalik, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan akan hal tersebut. Salat witir ini bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Ganjil. Jadi kalau sudah salat witir, maka tidak ada lagi salat tahajud. Ya, jadikan salat witir yang terakhir, penutup. Bagaimana kalau salat tarawih dia ikut di malam hari, di awal malam, kemudian dia ikut salat witirnya? Maka apakah boleh dia bangkit lagi nanti di tengah malam ikut salat qiyamul lail? Ya, di tengah malam boleh, tapi dia tidak perlu mengulangi salat witir. Witir cuma sekali, semalam cuma sekali. Yang ke-11, yahtasibun naumata wal qaumah. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala baik dalam tidurnya, kemudian juga ketika dia bangkit di tengah malam. Jamaah rahimakumullah, kita harapkan pahala. Seorang muslim semua keadaannya ada pahala, Pak. Seorang muslim semua keadaannya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kebaikan, mereka sehat dapat kebaikan, mereka sakit dapat pahala, mereka pegal, mereka pusing, mereka lelah, mereka capek, ya, mereka apa semuanya ada pahalanya. Tidak ada yang sia-sia. Kapan itu? Kalau kita niatkan. Yang membedakannya adalah niat. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim nasab, capek. Kita kan capek bekerja ya, capek. Capek di kantor, capek di kebun, capek di jalan, apa segalanya capek. Pegal badan ini, pulang ke rumah ini pinggang ini pegal rasa diinjak sama anak, dipijit sama istri. Mungkin ibu-ibu juga begitu, capek ngurus anaknya, capek, lelah, ya, kena saraf ininya punggungnya, penggendong anaknya, apa capek. Nabi sebutkan ma yusibul muslim, tidaklah menimpa seorang muslim min nasabin, capek, rasa capek, wala wasabin, lelah, wala hammin, rasa sedih, ham, gundah, wala hazan, kesedihan, hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khataya, sampai duri yang menusuknya kecuali hal itu akan menghapuskan dosanya. Mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidur kita berharap pahala, Pak. Ketika tidur juga jangan lupa doanya. Jangan lupa doa. Kalau kita tidur juga jangan lupa berniat salat malam. Kita tidur, ya Allah, insyaallah aku ingin salat malam. Ya Allah, mudahkanlah aku bangun. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tidur juga menjaga adab-adabnya. Di antaranya berwudu kalau mampu. Kemudian membaca surah Al-Mulk, membaca surah As-Sajdah, membaca doa sebelum tidur. Apalagi satu doa yang sangat luar biasa, Pak, sebelum tidur. Ya, supaya dimudahkan qiyamul lail atau dimudahkan urusan yang lainnya, diberikan kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari sahabat Barra' bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi alaihi wasallam berpesan, "Idza akhadta madja'aka," apabila engkau akan tidur, "fattaji' ala syiqqikal ayman," berbaringlah di rusuk yang sebelah kanan. Yang penting kanan duluan, kemudian setelah itu ke kiri, ke samping enggak apa-apa. Enggak mesti harus kanan sampai subuh. Pas subuh nggak bisa bangun, ya kan? Keram ini, kesemutan semuanya nggak bisa bangun. Kenapa ngikuti sunnah? Bukan. Ya, hadap kanan dulu, serusuk kanan. Kemudian mau ke kiri, setelah itu ke samping, kemana saja, fadhal. Apabila engkau sedang tidur, maka berbaringlah di rusukmu yang kanan. Kemudian setelah itu bacalah doa. Apa doanya? Luar biasa doanya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Panjang doanya, Pak. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, terdapat dalam Hisnul Muslim ada. Ya, bisa di browsing nanti doa sebelum tidur.
Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Luar biasa doa ini. Ketika kita tidur, kita siapa yang ngurus kita, Pak? Siapa yang ngurus kita ketika tidur itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita bisa bernafas? Kenapa kita bisa bergerak? Sadarkah kita yang gerakkan tangan kita? Enggak. Sadarkah kita yang gerakkan kaki kita? Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Banyak urusan kita, Pak. Urusan anak, istri, urusan kerjaan, urusan macam-macam. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan mati, jangan lelah memikirkan itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa harap dan takut kepadamu ya Allah. Allahumma la raghbatan wa rahbatan ilaik, Allahumma la malja'a wa la manja, raghbatan wa rahbatan illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan kepada nabi yang kau utus. Nabi bersabda, apabila kalian membaca doa ini, in asbahta khairan. Apabila kamu bisa hidup sampai pagi hari, maka kamu akan hidup dalam kondisi baik. Dan apabila kamu mati, wa in mutta 'alal fitrah, kamu mati di atas kesucian, bersih dari dosa. Nah, ini luar biasa. Maka kita mengharapkan ketika kita tidur, kita mengharapkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita bangun nantinya, liyahsulu 'alal ajri fi jami' ahwali, fi an-naum wal yaqdhah, baik tidur maupun bangun. Wa qad tadzakara Mu'adz bin Jabal wa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma al-a'mal as-salihah. Berbincang antara Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal tentang amal salih. Faqala Mu'adz, berkata Mu'adz, ya Abdullah, wa Abdullah, ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an? Bagaimana engkau membaca Quran di malam hari? Qala atafawwaquhu tafawwuqan. Aku membacanya berurutan. Ya, aku membacanya urut dan terus berkesinambungan. Qala wa kaifa taqra' anta ya Mu'adz? Bagaimana engkau membaca di malam hari ya Mu'adz? Qala anamu, aku tidur awal al-lail, di awal malam, faqumu, dan aku bangkit, wa qad qadaitu juz'i minan naum, dan aku sudah menghabiskan bagian dari tidurku, fa aqra ma kataballaha li fahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Kemudian aku membaca Al-Qur'an dan aku berharap dari tidurku mendapat pahala, demikian juga bangkitku. Wa fi riwayatin faqala Mu'adz bi Musa al-Asy'ari, berkata Mu'adz kepada Abu Musa al-Asy'ari, kaifa taqra'ul Qur'an? Qala qa'iman, dia berkata aku membaca Quran berdiri, wa qa'idan, duduk, wa 'ala rahilati, baik di atas kendaraanku, wa tafawwuquhu tafawwuqan, dan aku terus berurut membacanya. Amma ana, adapun aku, kata Mu'adz bin Jabal, fa aqumu wa anam, aku tidur dan aku bangkit, aku bangun, fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati, aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangkit. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa ma'nahu, maknanya adalah annahu yatlubu tsawab, bahwa seorang muslim hendaknya mereka mengharapkan pahala fir rahati, dalam kondisi mereka istirahat, kama yatlubuhu fit ta'abi, sebagaimana mereka mengharapkan pahala ketika mereka capek dalam beribadah. Lianna ar-rahata idza qusida biha al-i'anata 'ala al-ibadah hassalat lahu ats-tsawab. Karena sungguhnya ketika istirahat, niatnya istirahat adalah supaya bisa lebih kuat untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'tu al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz, berkata Syekh penulis rahimahullahu taala, aku mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, wa hadha fihi hasan wa hadha fihi husnu sirati sahabah wa ghairatihim. Ini menunjukkan bagaimana bagusnya perangai para sahabat dan bagaimana mereka sangat iri dengan kebaikan. Wal mudzakarah fi ma bainahum, dan mereka saling berdiskusi dalam masalah agama. Wa fihi al-ihtisab hatta an-naumah wal qaumah,
dan mereka senantiasa berharap pahala dari Allah, baik mereka tidur maupun mereka bangun untuk salat. Fal muslim, perhatikan kata beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala, fal muslim, hendaklah bagi seorang muslim, yunadzim waqtahu, atur waktu kalian. Pak, atur waktu kita. Bu, atur waktu Anda. Fal muslim, seorang muslim itu yunadzim waqtahu, dia mengatur waktunya. Wa yunadzim umurahu, dan dia atur urusannya. Sa'atan lil Quran, ada waktu untuk baca Quran, Pak. Wa sa'atan li umuril ukhra, ada waktu untuk urusan yang lain. Wa sa'atan li ahlihi, ada waktu untuk keluarga. Jangan waktu hanya untuk dunia. Jangan waktu hanya untuk kerja. Kerja cari nafkah, Ustaz. Iya, cari nafkah. Buat siapa? Anak istri. Ini kan pahala. Iya pahala, tapi antum enggak pernah di rumah. Enggak pernah melihat bagaimana salatnya mereka, bagaimana ngajinya anak-anak, bagaimana ibadahnya, bagaimana istri dibina, dibantu. Terus sibuk di luar, atau sibuk dengan urusan yang lain, atau mungkin dia hanya sibuk ibadah saja, dia ngaji saja, baca Quran saja, enggak pernah cari nafkah. Enggak bisa. Harus dibagi waktunya. Ya, jangan hanya salat tahajud saja misalkan, qiyamul lail terus qiyamul lail. Habis subuh ngantuk tidur, enggak kerja. Siapa yang nafkahi dia? Mertuanya. Ya, dia kalau mertuanya orang berada dan dia mau, atau dinafkahi oleh yang lainnya. Ya. Ketika sekolah cari yang gratisan. Kenapa? Enggak ada kerjaan. Sibuk qiyamul lail dari awal sampai akhir. Besok paginya ngantuk tidur sampai sore hari. Atau misalkan yang lain, ditinggalkan amal yang lain. Tidak ada untuk keluarga, tidak ada untuk salat qiyamul lail, tidak ada untuk baca Quran. Dibagi waktunya, Pak. Dibagi waktunya. Ya. Nabi alaihi wassalam sebutkan ada kisah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi bersama Abu Darda radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi alaihi wasallam mempersahabatkan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda Al-Ansari, dipersaudarakan. Kemudian mereka seperti saudara kandung. Fazara Salman wa Abu Darda. Suatu hari Salman ini menziarahi Abu Darda. Menziarahi Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda sahabat yang mulia. Fara'a Darda mutabadzilatan. Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda ini mutabadzilah. Mutabadzilah itu artinya lusuh, enggak pernah bersolek. Ya, pakaiannya enggak pernah enggak rapi. Ya. Kayak orang yang sudah bosan, sudah berumah tangga begitu. Ya. Maka Salman Al-Farisi berkata apa? Masya'nuki, kenapa kamu seperti ini? Enggak ada tampak harmonis dalam rumahnya. Pakaiannya compang-camping seperti itu. Kenapa begitu? Maka Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Gimana aku enggak begini, aku enggak ngurus diriku? Karena saudaramu itu si Abu Darda itu, dia sudah kayak enggak ada maunya hidup di dunia. Dia akhirat terus. Siang hari dia puasa, malam hari dia salat. Enggak pernah ngelihat kami, enggak pernah ngurus anaknya, enggak pernah bantu ngurus anaknya, enggak pernah. Itulah maknanya gitu secara panjangnya mungkin begitu. Aku seperti ini. Abu Darda enggak pernah menyentuhku. Maka di malam harinya, falamma kana minal lail, dikisahkan di malam harinya, awal malam tiba-tiba bangkit Abu Darda untuk salat, akan salat, ditarik oleh Salman Al-Farisi. Belum, tidur dulu. Kemudian tidur lagi. Tengah malam bangkit Abu Darda untuk salat, tarik lagi, tidur. Belum waktunya. Ketika sepertiga malam, maka Salman Al-Farisi mengatakan, ayo sekarang kita bangkit untuk salat. Kemudian mereka salat. Setelah salat, maka Salman Al-Farisi mengatakan, inna li nafsika alaika haqqan. Wahai saudaraku Abu Darda, dirimu itu ada haknya, kasih haknya. Kamu butuh tidur, kamu butuh istirahat, kamu butuh makan, kamu butuh minum. Wa li ahlika alaika haqqan. Keluargamu, anak istrimu ada hak yang harus kamu berikan kepadanya. Wa li rabbika alaika haqqan. Tuhanmu juga demikian, ada hak kamu beribadah kepadanya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing haknya. Jangan hanya untuk Allah saja, bagi waktumu.
Jangan hanya untuk keluarga saya juga, tidak, bagi waktumu. Jangan untuk kerja saja, tidak, bagi waktumu. Nah, ini dia maknanya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian yang ke-12, tulul qiyam ma'a kasratir ruku'i was sujud. Ketika salat malam, panjangkan berdiri dan juga perbanyak ruku' dan sujud. Maksudnya banyak rakaatnya. Panjangkan berdiri, banyak ruku' dan banyak sujud. Huwal afdal fi salatil lail, itu lebih afdal ketika salat malam. Malam yashqa dzalik aw yusabbibul malal. Itu selama tidak memberatkanmu dan tidak menyebabkan engkau bosan. Li hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah yang panjang qunutnya. Apa arti qunut? Al-qunut fil hadis yarwi bi ma'anin muta'addidah. Ini catatan kaki di bawahnya itu ya. Qunut dalam hadis ini dimaknakan dengan makna yang berbeda-beda. Sebagian mengatakan ta'ah, taat. Sebagian makna qunut itu adalah al-khusyu. Jadi solat yang paling afdal adalah yang panjang khusyuknya. Atau sebagian mengatakan qunut itu adalah maknanya di sini solat yang paling afdal, yang paling panjang qunutnya dia ta'ah, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika solat dia taat bagaimana? Dua syarat salat itu Pak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya banyaknya, tapi dia enggak ikhlas. Yang kedua, ittiba', mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kita ingat. Kemudian sebagian mengatakan al-qunut artinya as-salah, sebagian mengatakan ad-du'a wal ibadah, sebagian mengatakan al-qiyam wa tulul qiyam, salat yang paling afdal, yang paling panjang berdirinya. Sebagian menafsirkan demikian. Sebagian menafsirkan panjang berdiri, sebagian menafsirkan sukut. Qunut artinya sukut, diam. Sebagian mengatakan yang sukun artinya diam, jangan terlalu banyak bergerak. Sukun, tenang. Tenang. Ada orang salat gerakannya banyak sekali. Gerak sana, gerak sini, perbaiki sana, perbaiki jenggotnya, perbaiki kantongnya, perbaiki macam-macam, perbaiki songkoknya ketika sholat. Ini kurang. Ya, maka qunut sebagian mengatakan al-khusyu'. Nah, kemudian wali hadits Thauban maula Rasulullah sallallahu anna rajulan sa'ala an amalin yudkhilu bihil jannah. Hadis dari Thauban maula Rasulullah, budak yang sudah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu, bahwa seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang bisa masuk dalam surga? Aw bi ahabbil a'mal ila Allah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Faqala, sa'altu Rasulullah an dzalik, aku bertanya kepada Nabi alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Nabi bersabda, alaika bi kathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud lillah, kepada Allah, karena Allah. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdah, tidaklah kamu sujud satu sujud karena Allah, illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat derajatmu, wa hatta 'anka biha khati'ah, dan Allah akan hapuskan kesalahanmu. Wa li hadits Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami qala, hadis dari Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, dia berkata, aku menginap di rumah Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian aku bawakan wudu'ihi wa hajatihi, bi wudu'ihi wa hajatihi, segala kebutuhan Nabi di malam hari aku siapkan, air wuduk Nabi aku siapkan di malam hari. Itu beberapa hari. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepadaku, salni, is'al, minta. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta ya Rasulullah bisa bersamamu di surga. Ini sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami Pak. Sahabat ini membantu Nabi. Di malam hari dia singgah di rumah Nabi, mungkin di luarnya, karena tidak di dalam, di luarnya dia siapkan air wudu untuk Nabi, apa kebutuhan Nabi dia siapkan. Begini kita kepada ulama. Begini kepada ulama. Di sini Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mewarisi Nabi? Sekarang ini para ulama. Nabi sebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi.
Dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bertanya, engkau minta apa sebagai imbalannya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, ya Rasulullah, enggak ada. Nabi bertanya lagi, apa yang kau minta? Enggak ada. Apa yang kau minta? Enggak ada. Hanya saja yang kau minta ya Rasul, aku bisa bersamamu di surga ya Rasulullah. Subhanallah, permintaan yang sangat besar, Pak. Bisa bersama Nabi alaihi wasallam di surga. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, ada yang lain? Qala huwa dzak. Hanya itu. Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantulah aku supaya engkau bisa bersamaku di surga dengan kau banyak sujud. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qala, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid faghfir du'a. Kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Kondisi yang paling dekat hamba dengan Allah, yang dekat apanya di sini? Yang dekat bukan zatnya Allah, Pak. Yang dekat adalah ilmunya Allah. Allah mendekat, Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar apa yang kita minta. Allah melihat kita. Ya. Maka kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Faghfirid du'a. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sujud. Namun kita ingat di sini bukan kita khususkan sujud terakhir saja. Ada orang mengkhususkan hanya sujud terakhir. Ketika dia salat berjamaah, imam sudah Allahu Akbar, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya, dia masih sujud, masih membaca doanya panjang. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh mengkhususkan terakhir saja, semua sujud. Kalau kita mau panjang sujudnya, ya nanti ketika salat sunnah. Kalau salat berjamaah, Nabi sebutkan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan depan supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir Allahu Akbar, Nabi sebutkan fa. Dalam bahasa Arab ilmu nahunya fa, faedahnya litartib ma'at ta'qib namanya. Berurutan langsung. Misalnya, dakhala Muhammadun al-masjid, Muhammad masuk masjid. Fa Umar, langsung Umar. Seketika. Maka Allahu Akbar, Nabi sebutkan, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam Allahu Akbar, langsung ke takbir. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku' maka langsung ruku'. Wa idza qala sami Allah liman hamidah faqul rabbana walakal hamd. Maka kalau dia salam, salam juga. Assalamualaikum imam, assalamualaikum imam, dia masih tahiyat. Belum habis doa tahiyatnya katanya. Ada enggak begini? Banyak kita lihat, Pak. Banyak. Imam tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia masih tahiyat, masih baca doanya. Enggak boleh. Ikut salam bersama imam. Imam sudah bangkit, Allahu Akbar, tahiyat akhir, dia masih sujud mengkhususkan doa di situ, enggak boleh. Maka di sini kita perbanyak doa ketika sujud di dalam salat kita. Kemudian intinya dari masalah ini bahwa disebutkan pada poin yang ke-12 ini, salat qiyamul lail itu yang afdal adalah berdirinya yang panjang. Sebagian ulama mengatakan yang afdal itu rukuknya, rakaatnya yang banyak. Maka mana yang afdal? Dari perselisihan para ulama ini, kita baca di sini, saya ambil poinnya saja. Waqtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan anna tatwilas shalah, bahwa memanjangkan salat, qiyaman berdirinya, wa ruku'an atau rukuknya, wa sujudan atau sujudnya, aula, itu lebih utama. Kami ulang, memanjangkan salat, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, itu lebih aula, lebih utama. Min taksiriha, daripada banyaknya, qiyaman wa ruku'an wa sujudan, daripada banyak berdiri, banyak rukuk atau banyak sujud. Maksudnya
satu solat saja, atau misalkan cuma 2 rakaat solat malam, tapi panjang bacaannya, panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya, itu lebih afdol daripada dia solat 10 rakaat cuman cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum. 10 rakaat. Yang ini cuma 2 rakaat. Allahu Akbar berdiri. Terus cuma 2 rakaat. 1 jam baru salam. Mana lebih afdal? Kesimpulannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan lebih afdal yang ini, yang panjang. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala juga menyebutkan demikian, nanti bisa dibaca di tulisan terjemahannya. Jamaah rahimahullah. Kemudian di akhirnya di situ kami garisi bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salat bersama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yusalli 4 raka'atin min al-lail. Pernah suatu ketika Hudzaifah ibn al-Yaman salat malam bersama Nabi alaihi salatu wassalam, qara'a fihinna, Nabi salat membaca yang pertama Al-Baqarah sampai selesai, Pak. Al-Baqarah sampai selesai. Apakah duduk? Belum. Langsung dibaca lagi Ali Imran. Apakah selesai? Belum. Baca lagi An-Nisa. Selesai? Belum. Baca lagi Al-Maidah. Selesai? Belum. Baca lagi Al-An'am. Kalau kita lihat ini sekitar 7 juz. Berapa rakaat? Cuman 4 rakaat. Cuman 4 rakaat. Nah, jadi yang afdal itu adalah panjang berdirinya, panjang salatnya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Tapi ini kalau tidak membosankan, melelahkan. Maka di akhirnya Syekh bin Baz mengatakan, nanti kesimpulannya bisa dibaca, bahwa silahkan salat kalian qiyamul lail sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dia tidak mampu panjang berdirinya, maka silahkan sekemampuannya. Dia tidak mampu panjang rukuknya karena berat lututnya ini, maka silahkan sekemampuannya. Dia tidak mampu panjang solatnya, maka sekemampuannya. Selama kalian, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bisa istiqamah mendirikan solat qiyamul lail. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La